Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SPD Ruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini, Jumat 29 Oktober 2021. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 14 ayat 1-6. Kita diingatkan supaya selalu berjuang membela kehidupan dan keselamatan sesama. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami aturkan kepadamu karena hidup manusia selalu Engkau perjuangkan. Hidup manusia selalu jadi prioritas aktivitas harianmu. Kami mohon semoga Engkau selalu mendorong dan menguatkan kami, agar kami sanggup memperjuangkan kehidupan dan keselamatan sesama kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 14 ayat 1-6. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah berjuanglah membela kehidupan dan keselamatan sesama. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, bab 9 ayat 1-5, Santo Paulus menyampaikan ungkapan hatinya tentang betapa berharganya umat yang dilayaninya. Ia rela melakukan apapun demi mereka. Bagi Paulus, manusia itu sangat berharga, melebihi apapun. Santo Paulus tentunya belajar dari Kristus yang menunjukkan dengan tegas betapa berharganya manusia di hadapan Allah. Yang mengajar mereka tentang kebenaran agar mereka boleh alami keselamatan dalam Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini dikisahkan peristiwa penyembuhan orang yang sakit busung air. Kisah penyembuhan itu menjadi kontroversi karena persoalan hukum. Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Bagi orang Yahudi, tindakan Yesus adalah pelanggaran hukum yang bisa dikenakan sanksi berat. Tetapi Yesus tetap memilih memperjuangkan hidup manusia. Bagi Yesus, keselamatan dan kebahagiaan manusia harus selalu jadi prioritas. Mengapa? Karena itulah tujuan kedatangannya ke dunia ini, menyelamatkan manusia, membawa manusia keluar dari kesengsaraannya, menyembuhkan manusia dari sakitnya. Pilihan Yesus ini kiranya menjadi pesan berharga bagi kita para pengikutnya, bahwa hukum dan status menjadi relatif ketika berhadapan dengan keselamatan manusia.
bahwa keselamatan harus selalu diutamakan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, di dalam masyarakat yang hidup berdasarkan sistem dan peraturan, hal itu menjadi tantangan sulit. Yang meneguhkan kita adalah kenyataan bahwa Allah sendiri rela merendahkan diri dan melawan segala yang normatif dan lazim demi memuliakan manusia. Kita diundang untuk belajar dari sikap Yesus Kristus untuk memperjuangkan kehidupan dan keselamatan manusia di atas hukum, status, derajat, suku, warna kulit, harta, dan kuasa. Bersama Bunda Maria, kita berdoa. Tuhan, datanglah selalu mengunjungi dan menyembuhkan kami dari kesombongan, kelalaian, dan dosa-dosa kami. Doronglah dan kuatkanlah kami untuk selalu berjuang membela kehidupan dan keselamatan sesama. Doa ini kami sampaikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.